Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kota Tidore memiliki ragam kekayaan, mulai dari rempah-rempah, sejarah, hingga kekayaan budaya. Maka tak heran Tidore kala itu menjadi rebutan para bangsa Eropa. Salah satunya adalah budaya. Tidore kini dikenal dengan kain tenun yang kembali dilestarikan karena merupakan warisan sejarah pakaian adat Kesultanan Tidore. Kain tenun sempat hilang hingga ratusan tahun lamanya karena ditinggal masyarakat turun-temurun dari tangan-tangan seni para petua mereka. Kain tenun yang merupakan warisan budaya Tidore itu kembali dilestarikan sejak beberapa tahun belakang ini seiring berkembangannya zaman kekinian. Di Tidore sudah bisa dijumpai di Rumah Tenun Putadino Kayangan Mova Tidore, berada di Soasio Kota Tidore, UMKM binaan Bank Indonesia Maluku Utara. Di rumah itu bisa kita jumpai banyak pakaian berbagai model, warna, dan motif sudah tersedia dan terpajang. Pelestarian budaya kain tenun terlahir dari sosok Anita Gatmir selaku pendiri Putadino Kayangan, yang awal mulanya ia merangkai catatan, penelitian, bukti-bukti sejarah untuk memastikan benar-benar tenun memang ada pada masa silam di Tidore. Kepada Jurnal One TV, Sri Wahdania selaku pengelola rumah tenun mengungkapkan, asal-muasal kain tenun ini kembali dilestarikan berdasarkan dokumen foto-foto sejarah. Ia mengaku, saat memulai untuk menenun mereka tak ada para petua yang harus mengajarkan untuk memulainya. Seiring waktu, mereka mendapatkan binaan dari Bank Indonesia Maluku Utara untuk mengikuti berbagai pelatihan menenun. Sehingga UMKM Putadino Kayangan Mova Tidore dikenal bukan hanya di Indonesia namun di mata dunia. Ceritanya, pemilik rumah tenun namanya Ibu Anita memposting foto di media sosial bertepatan dengan hari jadi Tidore dan digelar upacara adat. Ada yang bertanya kenapa tamu-tamu menggunakan kain dari luar Tidore, seperti kain songket dari Jawa. Sehingga dari situlah asal-muasal kain tenun dimulai dikembangkan. Singkat cerita Sri Wahdania, pengelola rumah tenun itu. Bahkan kain tenun warisan budaya Tidore ini sudah mendunia. Dan tak heran kini tenun Putadino Kayangan Mova Tidore ini terpilih menjadi pakaian tamu VIP pada pegelaran G20 di Bali, yang nantinya digunakan para menteri. Untuk G20, ada pesanan beberapa menteri. Mereka pesan pakaian kemeja yang nantinya kita jahit sesuai ukuran dan selanjutnya dikirim ke Bali. Siap tidak siap yang harus tetap produksi setiap harinya karena adanya pesanan dari G20. Kita lagi fokus produksi karena selain G20 ada juga event sale Tidore nanti, ujar Sri. Proses untuk menenun membutuhkan waktu yang terbilang lama, karena harus memiliki beberapa tahap, mulai dari mewarnai benang, mengeringkan, menyusun atau mengatur secara teratur dengan teliti, lalu memulai menenun dengan menggunakan alat tradisional yang disiapkan. Kalau untuk satu lembar dan siap memenun kita butuhkan waktu 3 hari kita bisa dapat satu lembar kain dengan panjang 220 dan lebar 110 cm. Tapi kalau mulai dari persiapan awal dari kita menggambar motif, kita mewarnai, membuat benang dasar motif itu kita butuh waktu 3 bulan paling lama, ungkapnya. Dengan memiliki proses pembuatan yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama, kain tenun Putadino Kayangan memiliki kualitas yang terbaik. Dan akhirnya menjadi pilihan salah satu kain tenun dari Maluku Utara yang mewakili untuk pakaian tamu VIP para menteri di G20. Seiring berkembangnya waktu, UMKM Putadino Kayangan juga tidak ketinggal pada era kekinian. Mereka terus melakukan promosi hingga tampil ke event-event baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti di Australia, Afrika Selatan hingga Amerika. Pemasaran sudah masuk ke Australia, Afrika Selatan, dan mengikuti fashion show di Amerika. Harapan kita orang bisa kenal lagi. Awalnya kita hanya mengangkat di Tidore namun dampaknya baik orang di luar Maluku Utara tahu kalau Tidore punya kain ini sesuatu yang luar biasa. Karena membuka lapangan kerja, harapnya. Berikut pernyataan Sri Wahdania. Tidore ini dari sejarah sudah hilang kurang lebih 100 tahun. Seperti yang teman-teman lihat yang di belakang saya, pajangan-pajangan kain tenun ini kami membuat kembali
berdasarkan foto-foto tua dan dari saksi-saksi sejarah. Itu kita benar-benar membuat kembali dari nol, dan tidak ada sama sekali tetua yang bisa mengajarkan kita bagaimana proses menenun, karena memang dari dulu itu mereka hanya bisa melihat orang tua mereka menenun tanpa mereka diberitahu. Jadi kita belajar itu alhamdulillah di bawah binaan Bank Indonesia. Kita dikasih guru tenun beberapa kali dalam beberapa tahun belakangan. Ini contoh dari produk yang kita buat. Jadi yang kita produksi ini ada teknik ikat, ada juga teknik sulam. Jadi kalau dari sejarah kain tenun itu memang di produksinya itu tekniknya seperti ini, seperti tenun sulam. Tapi yang kita pelajari pertama itu hanya bisa dari teknik ikat. Sampai sekarang kita kembangkan dan kita juga fokus untuk pewarnaan alam. Seperti ini. Contohnya dari teknik ikat dengan pewarnaan alam. Jadi kita memanfaatkan warna alam yang ada di sekitar rumah tenun. Untuk pertama itu ceritanya dari founder Putadino sendiri, Ibu Anita Gatmir. Jadi Ibu Anita itu memposting kegiatan yang ada di Kesultanan Tidore. Nah, setelah diposting di salah satu sosial media, itu ada yang bertanya, itu hari jadi pas kegiatan hari jadi Tidore upacara adat. Jadi ada yang bertanya kenapa yang datang di upacara adat itu memakai kain-kain dari luar, mungkin seperti songket atau kain tenun yang di luar dari Maluku Utara, dari Jawa, batik kayak seperti itu. Jadi muncullah kayak rasa ingin tahu atau berpikir kalau oh ternyata memang kalau ada kesultanan atau punya kerajaan itu pasti punya pakaian adat. Mulai dari situlah asal muasal pencarian kain tenun. Untuk G20 itu dipesan untuk beberapa menteri. Saya lupa, kurang lebihnya ada beberapa puluh pakaian yang langsung jadi mereka pesan pakaian kemeja, ada yang outer begitu, kain tenunnya dijahit sesuai ukuran, nanti kita kirim ke G20-nya, ke Bali-nya. Siap tidak siap kita harus tetap produksi, karena memang kita produksinya setiap hari, apalagi sekarang ada permintaan dari G20 dan akhir bulan ini akan ada sale Tidore. Jadi kita sekarang lagi push ke produksinya untuk pembuatan kainnya. Satu lembar kain kalau misalkan kita sudah siap menenun, berarti dalam 3 hari kita bisa dapat satu kain dengan panjang 2 meter 220 cm, 2 meter 20, dan lebarnya 1 meter 10 cm. Artinya 3 hari ya? Iya, tapi kalau untuk persiapan awal mulai dari kita gambar motif, kita pewarnaan, kita bikin benang dasarnya, benang motifnya itu dia dibutuhkan waktu sampai 3 bulan paling lama. Itu dalam 3 bulan itu bisa jadi beberapa kain. Kita kembali ke Sahil ini nanti dipersiapkan dari kain tenun sendiri berapa banyak yang ditargetkan?